Ini pertanyaannya yaitu mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi selama ini oleh Bapak dan bagaimana cara Bapak menyelesaikannya. Ya. Mungkin masalah-masalah yang terjadi di sekolah ini gitu. Ya. Ya, sama. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam kehidupan mungkin apalagi sekolah ini karena komunitas berbagai macam orang baik guru maupun siswa, kasus itu pasti ada sejak ya, untuk mengidentifikasinya akan saya lihat dulu kasusnya seperti apa, terus kejadian mengapa terjadi kasus itu, jadi akan diidentifikasi dulu tiap-tiap kasus. Jadi nanti setelah diidentifikasi kami akan melihat bahwa kasus ini ringan, kasus ini sedang, kasus ini biasa saja, atau kasus-kasus yang berat. Dan selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seandainya ada kasus yang seperti Pak Imam utarakan, kasus itu memang keduanya mengandung kebaikan, sama-sama benar, maka saya akan melihat kasusnya itu menguntungkan banyak orang atau tidak. Jadi kedua kasus itu akan ditimbang atau akan dianalisa mana kasus yang banyak menguntungkan bagi semua itu yang akan diambil, atau kasus yang lainnya mungkin nanti dikaji dulu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi kasus tersebut? Yang pertama mungkin kalau ada kasus mungkin saya berupaya untuk tenang, dan tadi kan saya utarakan akan melihat dulu kasus seperti apa, dan pemecahannya saya juga tidak bisa bekerja sendiri, dan kita akan bermusyawarah dengan teman-teman sejawat di sini, dengan guru-guru dan dengan yang lainnya. Kalau tidak perlu mungkin dengan komite atau dengan dinas pendidikan nantinya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Enggal dibuka. Kasus-kasus ada yang terjadi kasus seperti itu tadi kan setelah diteliti ditentukan memang kasusnya itu memang ringan, sedang atau berat. Seandainya kasus itu bisa diselesaikan di sini dan bisa dimusyawarahkan, dikompromikan dengan yang membuat kasus itu, maka insya Allah selesai di sini. Seandainya kami tidak bisa menyelesaikannya, tadi kan bisa bekerja sama dengan komite atau langsung ke dinas pendidikan yang berhak, apalagi guru di bawah dinas pendidikan akan selesaikan. Seandainya kami tidak bisa menyelesaikan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu apa? Mungkin tantangannya selama ini belum pernah terjadi tantangan yang sangat berat, tapi tantangan-tantangan yang kecil memang ada. Yaitu yang paling itu untuk menentukan atau mengambil keputusannya itu, karena kami harus melihat sisi di kasus itu, sisi pribadinya, sisi keluarganya, atau manfaat bagi dirinya atau manfaat dari orang lain, itu harus memang dipertimbangkan untuk mengambil keputusan. Apakah Bapak mempunyai jadwal untuk penyelesaian sebuah kasus? Untuk langsung gitu Pak penyelesaiannya? Itu bagaimana kasusnya? Seandainya kasusnya ringan, bisa diselesaikan secara langsung, bisa diselesaikan langsung. Tapi seandainya kasusnya itu berat, terus memerlukan waktu berjenjang, bertahap, itu dilakukan seperti itu. Jadi intinya bagaimana kasusnya itu. Jadi tidak semua kasus disamakan pengesahannya. Berarti tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Kalau berat berarti dijadwalkan lagi ya. Dijadwalkan atau kerjasamanya dengan siapa gitu kan. Kalau ringan-ringan lah
bisa sendiri diselesaikan. Berarti kalau berat bisa dengan diskusi. Ya, diskusi dengan pihak lain. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Teman yang paling dekat di sini mungkin dengan guru-guru. Ya, ada guru senior, ada guru yang yang punya pengalaman. Makanya saya selalu diskusi dulu dengan guru-guru di lingkungan ini. Kalau sudah tidak bisa diselesaikan dengan guru-guru, mungkin saya tadi yang saya bicarakan ini sampai didiskusikan seandainya kasus itu berakhir. Nah, dari semua hal yang kalian sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Mungkin selama ini semua orang ya, apalagi di sini sekolah menyerupakan komunitas berbagai orang dan latar belakang, kejadian atau kasus ini mesti terjadi. Saya amini bahwa semua kejadian atau kasus itu pada intinya ada kebaikannya di balik itu, gitu, banyak kebaikannya. Banyak kebaikan yang bisa diambil oleh saya pribadi atau oleh rekan-rekan, atau bagi pelaku kasus itu pasti di baliknya itu ada kebaikan yang tersembunyi. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin pertanyaan dari saya disebutkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Imam, silakan, sukses Pak Imam. Ya, terima kasih. Bu, maaf ya, seperti yang kemarin saya rencanakan, bahwa hari ini saya akan mewawancarai Ibu karena ada tugas CGP di modul 3.1, yaitu mewawancarai kepala sekolah 2 atau 3 kepala sekolah. Makanya Ibu yang terpilih oleh saya dari salah satu yang 3 itu. Yang akan saya tanyakan itu Bu, yaitu tentang permasalahan yang selalu Ibu hadapi di sekolah, tentang dilema etika atau rujukan moral. Adapun pertanyaannya sekitar 8 pertanyaan. Bagaimana Ibu sudah siap? Kalau misalnya saya bisa lagi, saya bisa. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ya, baik itu terjadi pada guru ataupun pada siswa, mungkin saya akan lihat dulu dari sudut pandangnya, baik itu dari sudut pandang hukum atau moralnya. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka kasus tersebut benar-benar salah ya. Kemudian namun jika masih bisa dikatakan tidak melanggar hukum, maka bisa diselesaikan dengan cara di sekolah. Untuk yang selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika di sekolah ini ada kasus yang berbarengan ya, yang sama-sama ada kasus, kemudian yang sama-sama benar, maka kita dilihat terlebih dahulu kasus mana yang lebih menguntungkan bagi banyak orang, mungkin itu yang bisa diambil terlebih dahulu. Jadi yang berguna bagi banyak yang lebih orang, menguntungkan bagi banyak orang, kelompok. mungkin yang diambil terlebih dahulu. Iya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam menangani kasusnya yang Ya. pertama, kita menentukan dulu penyebab kasusnya itu, penyebab masalahnya apa. Kemudian kita dilihat juga menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian kita juga bisa menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Setelah itu kita bisa berdiskusi dengan warga yang ada di sekolah. Kemudian baru kita mengambil keputusan yang bisa diambil ya, yang bisa diambil. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan berarti dilihat terlebih dahulu kasus mana yang kita lihat mengedepankan yang apa ya,
yang mempunyai kepentingan umum, jadi yang banyak manfaatnya gitu terlebih dahulu. Banyak manfaatnya untuk banyak gitu ya. Banyak ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Keputusan tersebut harus menguntungkan kedua belah pihak, yaitu tidak merugikan salah satu pihak. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu. Jadi dari Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau secara langsung di tempat kejadian, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? kita lihat dari kasusnya terlebih dahulu. Apabila kasusnya tersebut tidak berat, mungkin bisa langsung mengambil keputusan. Tapi apabila kasusnya berat, maka kita melakukan prosedur seperti tadi ya. Jadi Kita membuat jadwal gitu ya. mengidentifikasi dulu, terus kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang mungkin terlibat Yang bisa dalam kasus membantu. tersebut ya, yang bisa membantu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada ya, dalam mengambil keputusan kita bisa bekerja sama kalau di sekolah dengan semua warga sekolah, kemudian dengan stakeholder dari kita ya, dengan atasan, berantai, kemudian bisa dengan orang tua, Siswa. ya, dengan semua yang terlibat dalam kasus tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya yang dapat saya ambil yaitu saya bisa menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang akan terjadi. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan sekian atas bantuannya. Terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktu. Mudah-mudahan informasi bisa bermanfaat. Ya, terima kasih Bu.